Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa ba'du. Para pemirsa Detik Sumsel yang dimuliakan Allah, bagaimana kita menjalani hari-hari di bulan suci Ramadan ini yang baik dan efektif? Kita memiliki waktu kurang lebih 30 hari dalam satu bulan. Lalu Allah sediakan juga ada siang, ada malam, ya. Maka waktu itu mestinya kita manfaatkan betul-betul menjadi waktu yang produktif, menjadi waktu yang bermanfaat. Karena apa? Karena waktu di bulan Ramadan adalah waktu yang semuanya dinilai sebagai ibadah. Di siang hari kita dapat melakukan kegiatan sebagaimana seperti biasanya, ya. Tentu saja kita harus awali hari kita dengan santap sahur agar kita punya energi, kita punya tenaga untuk menjalani aktivitas kita di bulan Ramadan. Lalu profesi apapun, ya, seperti biasa, baik sebagai guru, baik sebagai buruh pekerja, ataupun sebagai pengusaha, atau sebagai birokrat, sebagai pedagang, dan lain sebagainya. Tidak ada alasan puasa membuat kita menjadi manusia yang lembek, menjadi orang yang malas, ya. Lalu kita habiskan waktu untuk tidur, ya, santai-santai. Tapi sebaliknya, kalau kita contoh baginda Rasulullah SAW, ya, di bulan Ramadan beliau melakukan kegiatan jihad, ya. Perang Badar disebutkan itu di bulan suci Ramadan, ya. Dan juga kalau kita contoh kemerdekaan NKRI Indonesia ini, ya, itu di 17 Agustus 1945 terjadi di bulan suci Ramadan. Di para founding fathers kita, mereka, ya, tetap, ya, ketika berpuasa malah semakin produktif hari-harinya. Nah, kalau di siang hari kita lebih banyak berinteraksi dengan sesama manusia, maka di malam hari kita pun setelah berbuka puasa, maka kita mulai, ya, menyediakan waktu untuk tadarus, sholat tarawih, tadarus Al-Quran. Kita juga bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ramadan, ya, kalau kita baca rangkaian ayat-ayat tentang Ramadan, yaitu dari surat Al-Baqarah 183 sampai 187, maka disebutkan di surat Al-Baqarah 186 disebutkan tentang keutamaan doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, ya. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad di mana aku, maka jawablah, aku sangat dekat. Maka akan aku jawab doa-doa hambaku ketika mereka berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi seruanku dan mereka yakin kepadaku, insya Allah mereka akan mendapatkan irsyad, petunjuk dariku. Ayat Al-Baqarah 186 ini kadang luput dari perhatian kita.
ya. Padahal saat-saat berpuasa itu adalah saat-saat terdekat, jarak yang terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya ketika berpuasa. Ketika seorang hamba dia mampu menahan, menundukkan hawa nafsu perutnya dan hawa nafsu di bawah perutnya, birahinya, maka ketika itulah saat-saat yang dekat dengan Rabbnya. Maka saat-saat berpuasa itulah maka banyak-banyakinlah berdoa, minta kepada Allah, dan yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa seorang hamba itu. Hadirin para pemirsa Detik Sumsel yang dimuliakan Allah, maka paling tidak kita bagi waktu, ada yang di siang hari ya kita berpuasa, bukan hanya berpuasa menahan lapar dan dahaga dan juga dari dorongan syahwat birahi kita, tapi juga kita berpuasa seluruh panca indera kita, ya. Kita mulai menjaga pandangan kita, ya, menjaga lisan kita. Barangkali di luar Ramadan, di luar puasa kita banyak ya menggunjing, menggibah, menghasut orang, iri, dengki. Maka ketika berpuasa kita tahan semuanya itu. Ya, ketika ada orang yang menyakiti kita pun, membuat kita emosi, maka kita harus jawab, ya, kita dapat katakan, inni shaim, aku sedang berpuasa. Ya. Maka ketika berpuasa bukan hanya perut dan di bawah perut, tapi juga seluruh panca indera kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat-lipat. Ya. Kita habisi hari-hari kita dengan produktif, dengan begitu banyak amal-amal ibadah kita, baik amal ibadah dengan Allah, ya, ibadah mahdo maupun juga ibadah ghair mahdo. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.